大家好，欢迎来到10分钟汉语 10 minute Chinese 10 menit bahasa Mandarin. Hari ini kita melanjutkan HSK 2 bab yang pertama, bagian 注释 atau catatan penting yang perlu kita pelajari. 来，我们上课吧。Catatan yang pertama ada 要, kata kerja bantu 要. Ketika digunakan sebelum kata kerja, menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain, yao itu artinya mau. Kalau bentuk negatifnya menjadi bu xiang. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Kalian bisa lihat yang di dalam tabel. Kalimat pertama ada Wang Fang yao xue xi Hanyu. Wang Fang mau belajar bahasa Mandarin. Yang kedua, 我要吃米饭. Saya mau makan nasi. Yang ketiga, 我们要不要买几个新的椅子? Kita mau beli beberapa kursi baru enggak? Nah, perlu diingat di sini kalau bentuk kalimat positif mau atau ingin itu pakai yao. Tetapi kalau bentuk negatifnya gak mau atau gak ingin bukan menjadi bu yao, tetapi menjadi bu xiang. Contohnya yang di bawah kita lihat nomor 1. Xiao Wang yao qu, wo bu xiang qu. Xiao Wang mau pergi, saya gak mau pergi. Yang kedua, ni yao chi mi fan ma? 我不想吃米饭. Kamu mau makan nasi enggak? Saya enggak mau makan nasi. Yang ketiga, 我要去商店买椅子，你去吗？我不去，我不想买椅子. Saya mau pergi ke toko untuk beli kursi. Kamu pergi enggak? Saya enggak pergi. Saya enggak mau beli kursi. Diingat ya, bentuk kalimat positif mau atau ingin itu yao atau xiang juga boleh ya. Tetapi di dalam bentuk kalimat negatif tidak mau atau tidak ingin menjadi bu xiang. Catatan kedua atau 注释2, 程度副词, kata keterangan derajat 最. 最 itu artinya paling. 表示在同类事物中或某方面占第一位, menunjukkan bahwa di dalam satu kelompok benda atau aspek tertentu menunjukkan yang paling pertama. Contoh kalimatnya, 大卫的汉语最好. Bahasa Mandarinnya David paling bagus. Yang kedua, 我最喜欢吃米饭. Saya paling suka makan nasi. Yang ketiga, 他的眼睛最漂亮. Matanya dia paling cantik. Sekarang ada kata bilangan tidak tentu, yaitu ji dan tuo. Ji dapat menunjukkan angka tidak tentu kurang dari 10 dan diikuti oleh kata satuannya. Contohnya, 几个人, beberapa orang. 几本书, beberapa buah buku. 几个新的椅子, beberapa kursi baru. Nah, dari ketiga contoh kalimat ini kita tahu beberapa di sini adalah jumlahnya di bawah 10. Kita lihat lagi kalimat yang ke-1. 车上有几个人, di dalam mobil ada beberapa orang. 我想买几本书, saya ingin membeli beberapa buah buku. 我们要不要买几个新的椅子? Kita mau nggak beli beberapa buah kursi baru? Nah, di sini juga kita tahu ji yang artinya beberapa, tetapi di bawah 10. Selain itu, kita bisa perhatikan ji juga dapat digunakan setelah shi atau angka 10, menunjukkan angkanya lebih besar dari 10 tetapi kurang dari 20. Misalnya,
十几个人 artinya belasan orang. Ya, jadi 十几 itu belasan. Sedangkan jika zi ini digunakan sebelum shi, maka menunjukkan angkanya lebih besar dari 20, tetapi kurang dari 100. Misalnya, 几十个人, puluhan orang. Nah, di sini puluhan orang itu bisa 30, 50, 70, 80, tetapi di bawah 100. Ya, 几十个人. Jadi saya ulangi, kalau 十几个 belasan, kalau 几十个 itu puluhan. Sedangkan tuo itu dapat digunakan dengan frasa angka kata satuan. Ketika angka kurang dari 10, tuo harus diletakkan di belakang kata satuan. Contohnya, 3个多星期, 3 minggu lebih. 5年多, 5 tahun lebih. 6个多月, 6 bulan lebih. Nah, di sini tuo artinya lebih, tetapi lebihnya di bawah angka 10. Ya, ingat ketika angkanya kurang dari 10, ingin memakai kata tuo yang artinya lebih, maka dia harus diletakkan di belakang kata satuannya. Misalnya, 3个多星期. Di dalam kalimat ini, kata satuannya itu adalah ke. Ya, maka tuo itu disimpan di belakang ke. Sama seperti 5年多. Di dalam kalimat 5年多, di situ kata satuannya adalah nian, maka tuo disimpan di belakang nian. Sama juga dengan 6个多月, kata satuannya adalah ke, maka tuo disimpan di belakangnya, menunjukkan lebih tetapi masih kurang dari 10. Sebaliknya, jika angka itu lebih dari 10, ya, lebih dari 10, maka tuo itu diletakkan sebelum kata satuannya. Dalam situasi ini bisa menggunakan tuo atau ci. Contohnya yang di dalam tabel kita lihat ya. 10多个月, 10 bulan lebih. Kemudian yang kedua, 20多块钱, 20 块 lebih. Kemudian 80多个人, 80 lebih. Ya, 80 orang lebih. Nah, karena 10, 20 sama 80 itu semua angkanya di atas 10, maka tuo disimpan di depan kata satuannya. Seperti kalimat yang pertama, 10多个月. Di dalam kalimat ini, ke adalah kata satuannya. Dan karena maksudnya adalah 10 lebih, maka tuo disimpan di depan ke. Sama dengan 20多块钱. Kuai itu mata uang China ya, menggunakan kuai. 20多块钱 berarti 20 kuai lebih. Nah, karena 20 itu lebih dari 10, maka tuo disimpan di kata satuannya di dalam kalimat ini, yaitu kuai. Jadi, tuo kuai. Dan kalimat ketiga, 80多个人, 80 orang lebih. 80 di atas 10 kan? Maka di dalam kalimat ini yang menjadi liang atau kata satuannya adalah ke. Tuo disimpan di depan ke menjadi tuo ke. Saya ulangi ya, jika angkanya di bawah 10, maka kata tuo disimpan di belakang kata satuan. Tetapi jika angkanya lebih dari 10, maka tuo disimpan di depan kata satuannya. 我们今天的课已经讲完了，谢谢大家，不要忘记给我们点赞，订阅我们的频道，拜拜。